Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Cirebon. Saya Mukhlisah SPD dari SDS Gita Ibnu Abbas dan rekan saya Abdul Holik dari Kabupaten Cirebon, Unit Kerja SD Negeri 2 Lemah Habang. Saya Dan rekan Fadlan saya. Musahir dari Kabupaten Cirebon, Unit Kerja SMA Negeri 1 Plumbon. untuk memenuhi tugas modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Abdul, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Fadlan. Oke, gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Oke baik Pak, sebelum kita mulai kegiatan supervisi coaching hari ini, mari kita diskusikan terlebih dahulu terkait dengan rubrik penilaian. Apakah Bapak Ibu sudah familiar terkait dengan rubrik penilaian coaching kali ini Pak? Oke Pak, saya sudah membaca sekilas Pak. Tapi mungkin saya perlu penjelasan lebih lanjut agar lebih paham, terutama mengenai prinsip-prinsip yang harus diterapkan Pak. Baik Pak, terkait dengan rubrik penilaian, memang terdapat 3 prinsip dalam coaching Pak. Yang pertama, kemitraan, kemudian proses kreatif, lalu bagaimana Bapak memaksimalkan potensi kunci. Kemitraan itu berarti membangun hubungan yang setara Pak dengan kunci. Proses kreatif berarti melibatkan teknik bertanya untuk membuka peluang refleksi. Dan memaksimalkan potensi kunci adalah membantu mereka menemukan solusi sendiri. Adakah bagian dari yang sudah saya jelaskan tadi yang ingin Bapak Kholik tanyakan lebih lanjut Pak? Oke Pak, Alhamdulillah sudah jelas sekali Pak Fadlan sudah menjabarkan. Saya akan berusaha Pak menerapkan ketiga prinsip ini di dalam sesi nanti Pak. Baik Pak, untuk sesi coaching kali ini, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak coba kembangkan Pak? Baik Pak, saya ingin lebih mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif dan bertanya secara reflektif Pak. Kadang saya merasa belum cukup mendalam dan mengajukan pertanyaan sehingga coach bisa berpikir lebih kritis lagi Pak. Oke Pak, itu tujuannya sangat baik Pak. Mendengarkan aktif, menggali pertanyaan reflektif adalah keterampilan yang penting dalam coaching Pak. Kalau begitu, bagian kompetensi mana yang lebih spesifik bagi Pak Kholik saat observasi selama coaching nanti Pak? Oke Pak, saya ingin fokus pada bagian saya mengajukan pertanyaan reflektif Pak yang bisa memancing coach untuk lebih banyak berbicara dan menemukan wawasan baru dari percakapan kami Pak. Oke baik Pak, jadi akan lebih fokus pada kemampuan dalam bertanya untuk menjaga coach tetap berpikir mandiri ya Pak ya? Iya Pak. Baik, saya akan mengamati bagian itu lebih spesifik lagi. Untuk indikator ketercapaian, apa yang Bapak Kholik ingin tunjukkan bahwa itu menunjukkan keberhasilan daripada pengembangan tujuan yang Bapak ingin lakukan. Baik Pak, saya rasa jika coach bisa memberi respon yang lebih mendalam, menunjukkan bahwa mereka melihat masalah dan perspektif baru atau bahkan menemukan solusi sendiri Pak. Itu akan menjadi indikator bahwa saya sudah berhasil mengembangkan kemampuan saya Pak. Itu merupakan suatu indikator yang jelas Pak. Jadi saya akan melihat bagaimana apakah coach mampu menggali lebih dalam dalam percakapan kali ini. Saya akan mencatat itu sebagai suatu observasi atau dalam selama observasi Pak. Oke, mungkin itu saja yang kita bicarakan kali ini. Silakan Pak Kholik untuk melakukan kegiatan observasi. Semoga diberikan kelancaran Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke baik Pak, sama-sama. Assalamualaikum Bu Walis. Waalaikumsalam, Bang Ali. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik Bu. Adakah yang saya bisa bantu? Iya, Pak. Saya sedang ada masalah nih. Agak kurang semangat juga jadinya. Boleh bercerita ya, Pak ya? Silakan. Tahun ini saya mendapat amanah dari kepala sekolah untuk membersamai siswa kelas 6A yang notabene siswanya semuanya laki-laki Pak. Jadi dalam hal ini saya merasa agak kewalahan sih Pak untuk mengkondisikan siswa itu. Jadi harapan Ibu
hasil dari pembicaraan kita ini apa ya Bu? Saya ingin mendapatkan solusi barangkali ya Pak ya, bagaimana supaya anak-anak ini dapat terkondisikan dengan baik, begitu Pak. Baik Bu, tindakan Ibu ke depannya bagaimana ya Bu? Iya Pak, jadi saya juga memikirkan hal itu ya Pak ya, karena sudah saya terima sebagai tanggung jawab, maka saya juga berpikir bagaimana nih kira-kira. Di antaranya saya berpikir mungkin saya akan memberikan ice breaking gitu ya Pak ya, supaya anak-anak ini termotivasi gitu untuk mengikuti pelajaran saya dengan baik. Kemudian mungkin saya juga akan membentuk kelompok-kelompok kecil gitu supaya nanti dalam pengawasannya saya akan lebih mudah gitu Pak. Seperti itu sih Pak. Menurut Ibu, hal seperti apa yang disukai siswa di kelas? Sepertinya sih berkelompok kecil itu Pak. Cuma ya memang saya menghadapi kendala juga. Jadi mereka kayaknya kalau misalnya besok bertemu dengan siswa itu lagi gitu, jadi kayak ada kebosanan tuh Pak. Jadi sepertinya harus berubah-ubah terus tuh. Oke Bu, untuk siswa laki-laki keaktifannya seperti apa ya Bu? Yang belum bisa alami di kelas. Ada itu Pak. Jadi di kelas saya itu ada yang mengajukan perizinannya untuk keluar kelas itu ada 4 kali sampai 5 kali. Ada juga yang kemudian di dalam kelas itu asik bermain dengan temannya. Begitu Pak. Oh seperti itu ya Bu. Lalu bagaimana aktivitas di kelas yang sudah pernah Ibu lakukan? Saya mencoba beberapa hal sih Pak, tapi yang menurut saya paling bisa membuat mereka reda itu diantaranya adalah pembuatan kelompok kecil. Oh seperti itu ya Bu. Lalu bagaimana dengan respons siswa itu? Saya pernah mencoba itu dan sepertinya sangat bagus tuh Pak. Anak-anak lebih bisa dikondisikan, kemudian tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan pun cenderung bisa. Oh seperti itu. Baik, jadi siswa di sekolah Ibu untuk laki-laki lebih menyukai aktivitasnya Bu, Iya, betul. bermain dan fisik ya beserta penugasan berkelompok ya Bu. Iya, betul Pak. Menurut Ibu Hodis, dari kondisi siswa yang tadi apa Ibu rencanakan untuk mengatasi masalah tersebut bagaimana Bu? Mungkin ke depan saya sudah merencanakan ini Pak. Jadi pertama saya akan menambah koleksi ice breaking saya gitu karena kalau dilakukan hal yang sama mereka juga sudah tidak antusias lagi ya Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua saya akan membuat perencanaan kelompok kecil ini sampai dengan seminggu atau 2 minggu ke depan Pak, supaya tidak kewalahan saya. Baik Bu, rencana Ibu itu sangat luar biasa sekali. Jadi untuk memastikan semuanya rencana ini berjalan dengan baik, apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Tentunya saya akan belajar lebih dalam tentang ice breaking ini Pak, karena kan nggak mungkin saya menerapkan kalau saya sendiri belum bisa atau belum tahu lebih bagus ya tentang ini. Itu pertama. Yang kedua, saya akan juga merencanakan pembuatan kelompok kecil dan juga mungkin akan berkolaborasi dengan rekan sejawat karena di kami itu ada 6A dan 6B. Jadi saya bisa memberdayakan teman saya itu untuk kemudian saya berkolaborasi. Mantap Bu, semoga rencana yang Ibu akan implementasikan atau strategi yang akan Ibu lakukan itu bisa berjalan dengan baik ya Bu. Amin. Amin. Baik Bu, dari keseluruhan yang kita bicarakan tadi, apakah sudah menemukan suatu solusi dalam mencapai keinginan yang Ibu inginkan? Iya Pak, dari pembicaraan kita kali ini saya menjadi ada gambaran gitu ya Pak ya. Insya Allah hal-hal yang akan saya rencanakan ke depan seperti ini. Begitu. Oke Bu, semangat terus ya Bu Baik, dalam terima kasih. menuntut pembelajarannya. Semoga kolaborasi kali ini selalu ditingkatkan ya Bu. Iya, baik Pak. Terima kasih ya Pak ya sudah berkenan berbagi dan ngobrol bareng di sini. Baik Bu, sudah cukup berarti ya Bu? Ya, cukup. Oke, terima kasih Bu. Baik, Silakan Bu, melanjutkan aktivitasnya. baik, baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Abdul. Waalaikumsalam Pak Fadlan. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang juga Pak. Gimana kabarnya Pak? Dulu? Alhamdulillah Pak, baik sekali Pak. Oke, baik Pak Abdul. Sekarang kita akan merefleksikan sesi coaching yang tadi baru saja Bapak lakukan. Berdasarkan pengamatan Bapak itu sendiri, apa yang Bapak sudah lakukan dalam sesi tadi,
yang menurut Bapak menunjukkan ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dilakukan? Ini Pak, selama sesi tadi saya mencoba untuk lebih banyak mendengarkan dan memberikan ruang bagi coach Pak untuk berbicara. Saya juga berusaha mengajukan beberapa pertanyaan terbuka Pak yang memancing coach untuk berpikir lebih dalam. Saya merasa coach sempat berapa kali terhenti Pak untuk benar-benar merenung sebelum memberikan jawaban. Itu salah satu tanda bahwa saya sudah berhasil menciptakan ruang refleksi untuk mereka Pak. Oke, baik Pak, saya setuju. Berdasarkan catatan saya juga, Bapak sudah melakukan jeda yang cukup setelah mengajukan pertanyaan Pak, sehingga coach punya waktu sendiri untuk berpikir. Saya mencatat ada beberapa momen di mana coach benar-benar terlibat dalam percakapan dan merespon dengan refleksi mendalam, terutama ketika Pak Abdul tadi menanyakan apa yang menurut Bapak bisa diubah dari pendekatan ini. Coach tampak berpikir sejenak sebelum memberikan jawaban yang menunjukkan pemahaman baru Pak. Oke Pak, saya juga merasakan bahwa pertanyaan itu membuka ruang bagi coach untuk melihat masalah dari sudut pandang lain Pak. Oke, itu pengamatan yang baik. Saya mencatat juga bahwa Bapak tetap fokus pada tujuan yang ingin Bapak kembangkan, yaitu mengembali pertanyaan reflektif dan mendengarkan aktif Pak. Data yang saya kumpulkan menunjukkan bahwa Pak Abdul juga menciptakan suasana yang mendukung coach untuk berbicara lebih dalam Pak. Oke, terima kasih Pak. Saya juga menyadari hal itu Pak. Kadang saya terlalu ingin cepat merespon sebelum coach selesai Pak. Saya akan lebih berhati-hati soal ini Pak. Oke, bagus Pak. Sekarang berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa lagi yang menurut Pak Abdul sendiri itu ingin kembangkan di sesi berikutnya Pak? Baik Pak, saya rasa selain meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif, saya perlu lebih sabar dan belajar dalam memberikan respon dan tidak terburu-buru Pak. Mungkin juga saya bisa lebih memperdalam bagaimana membangun kepercayaan dalam hubungan Pak, dalam hubungan coaching contohnya Pak, agar coach merasa lebih nyaman dan terbuka dalam berbagi Pak. Oke, itu ide yang sangat bagus Pak. Jadi untuk sesi berikutnya kita akan fokus pada peningkatan keterampilan, membangun kepercayaan, mengelola jeda yang lebih baik dalam percakapan Pak. Terima kasih atas refleksi dari Pak Kolik dan semoga pengumuman ini bisa lebih ditingkatkan lagi dan terus diasah Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, baik Pak. Selamat sore Pak. Siap Pak. Sore Pak.